Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang keras? Kisahnya ini di zaman Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala ayat sebelumnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh Bani Israel dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Hari Sabtu libur, semua beribadah. Ya, nggak boleh nyari ikan. Awal-awalnya mereka taat. Lama-kelamaan ya Allah datangkan ujian. Ikannya itu cuma keluar kalau hari Sabtu. Nah, jadi si ikan ini memang disengaja oleh Allah untuk menguji Bani Israel. Jadi kalau hari Ahad sampai Jumat ikannya piknik. Ya, pada pergi. Tapi begitu hari Sabtu ngumpul semua. Nah, awalnya satu orang lihat, wah ini ikannya banyak. Akhirnya dia melanggar perintah Allah. Lama-kelamaan banyak orang yang tahu bahwa hari Sabtu itu puncak. Ya, ikan pada menepi. Akhirnya semakin banyak orang yang melanggar larangan mencari ikan di hari Sabtu. Lalu terpecahlah Bani Israel ini menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingatkan kelompok pertama ini agar menghentikan kemaksiatannya. Ya. Lalu kelompok ketiga, orang saleh juga tidak melanggar larangan Allah, tapi dia ngomong begini kepada orang yang kedua, kelompok kedua, ngapain kamu repot-repot ngurusin orang-orang yang nanti sebentar lagi diadab sama Allah? Udahlah biarin mereka mau orang kayak gitu, susah diatur. Kalimat seperti sering kan kita dengar ya. Udahlah nanti ya mati paling orang kan. Kalimat seperti ini ternyata ya, pernah terjadi dalam kehidupan manusia dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Buat apa kamu ingatkan orang-orang yang sudah akan diadab oleh Allah? Biarkan saja, yang penting kita tidak melanggar. Ini banyak sekali. Apalagi orang yang suka mengatakan kebinekaan. Ya. Udahlah biarkan ini. Alasan kebinekaan, alasan apa lagi? Sudahlah biarkan saja, itu hak asasi manusia. Nah, kalimat-kalimat seperti itu terkadang bisa menjadi kalimat kekufuran. Contohnya, ya, ngapain sih kita ngurusin orang LGBT segala macam, itu kan hak dia. Kemudian menyinggung-nyinggung ayat-ayat Allah. Sampai kemudian ya ini sepanjang sejarah Indonesia baru tahun 2019 ini ada kampanye ngajak kafir. Yuk kafir yuk. Gitu. Bahasanya tolak poligami. Yang tolak poligami dukung kami. Ya, menolak syariat Allah hukumnya kafir. Satu saja syariat ditolak itu kafir. Ya. Kalau tidak mampu nggak apa-apa. Belum mampu melaksanakan nggak apa-apa. Tapi kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah, ya, itu kufur. Nggak apa-apa, silakan biarkan aja mereka berzina, itu hak asasi mereka, urusan mereka. Nah, kalimat ini bisa jatuh pada kekufuran kalau menganggap bahwa zina itu tidak apa-apa. Orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang minum khamar, orang yang mengambil riba, tetapi mereka mengakui bahwa itu dosa, ya, tidak kafir. Ia melakukan dosa besar. Dia masih muslim. Orang yang tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak makan riba, tidak makan harta anak yatim, tidak melakukan syirik, tapi menganggap semua itu halal, dia kafir murtad. Padahal dia tidak melakukan semua perbuatan itu, tapi dia menganggap perbuatan itu tidak apa-apa, halal, hak mereka, silahkan. Gitu. Ini bahaya. Ngong ini urusan negara, agama itu urusan pribadi, kan suka gitu ya. Yang penting tidak merugikan, yang penting mereka bayar pajak. Nah,
Nah, ketika ada kelompok ketiga ini mengingatkan, ngapain yang satu, ya kelompok kedua mengingatkan orang yang bermaksiat. Nah, kelompok ketiga malah mengingatkan orang yang mengingatkan. Buat apa kalian mengingatkan? Buat apa kalian amar ma'ruf nahi mungkar? Buat apa kalian ya sweeping? Banyak enggak? Kelompok ketiga ini malah paling banyak. Dan mereka bukan orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat kelompok pertama. Kelompok kedua, ketiga tidak bermaksiat. Apa yang membedakan kelompok kedua dan ketiga? Kelompok kedua tidak bermaksiat tetapi terus mengingatkan kelompok pertama. Kelompok kedua, ketiga bukannya mengingatkan yang pertama, malah mengingatkan yang kedua. Banyak atau? Dan ternyata hari ini itu ada. Seandainya bukan karena doa Rasulullah, orang-orang ini sudah jadi kera. Lalu kelompok kedua mengatakan, ini jawaban kalau ada orang yang menyalahkan kita-kita yang nahi mungkar. Amar ma'ruf itu insya Allah banyak orang mampu mengajak kepada kebaikan. Tapi nahi mungkar ini yang susah. Ya. Karena melarang dari kemungkaran itu terkadang dicibir, terkadang dianggap sok suci dan sebagainya. Nah, ketika orang mengatakan ngapain sih kamu repot-repot, sudahlah urus kalian sendiri. Jawabannya ada dua. Yang pertama, ma'dziratan ila rabbikum. Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Rabbmu. Kalau kamu nanti nuntut saya ada mengatakan, saya sudah mengingatkan ya Allah. Dan ini bukan hanya kepada tetangga kita, kepada istri kita pun demikian. Wahai istriku, sudah aku nasihati kamu. Nanti di akhirat jangan kau tuntut aku. Wahai anakku, sudah kau nasihati engkau. Nanti di akhirat jangan kau tuntut aku. Kalimat pertama ini penting. Maknanya, setiap kita yang menyaksikan kemungkaran nanti di akhirat akan ditanya. Apalagi kita dititipi ilmu dan kita diam. Tolong ini dicatat baik-baik.